video kali ini aku akan bagiin 8 cara untuk mulai perjalanan dietmu di tahun 2021. Hi and welcome back to my channel. Tahun 2020 bentar lagi selesai dan kita akan masukin tahun 2021. Sejak awal tahun sampai sekarang, aku tuh belum pernah pergi ke gym sama sekali karena untuk menghindari penularan COVID dan juga supaya keluarga aku tetap aman. Jadi olahraga aku lakuin semua di rumah, nggak ada di gym sama sekali ataupun di taman kota. Selama 6 bulan terakhir, aku udah mulai bisa memanage diriku sendiri untuk kayak gimana sih harus lakuinnya supaya aku bisa tetap berhasil turun berat badan di tahun ini. Dan aku temuin 8 cara yang efektif buat aku supaya bisa terus lanjutin proses turun berat badan ini, terutama di tahun 2021. Yang pertama, bikin rutinitas yang baru. Awal-awal pandemi, jujur aja aku tuh males ngapa-ngapain. Semuanya kerjaanku cuman nonton drama, nonton YouTube, dan juga ngemil. Yang artinya berat badanku pasti naik waktu awal-awal pandemi. Berusaha terus-terusan untuk bisa disiplin itu benar-benar sulit. Sorry, itu lagi ada menyambut tahun baru di Bali, jadi semuanya petasan keluar. Nah, karena itu aku buat rutinitasku dari pagi itu berubah. Contoh, misal pagi-pagi aku bangun tidur, aku usahain bangun pagi itu jam 6 ataupun setengah 7 itu udah bangun. Good morning. Sekarang jam 5 pagi di Bali. Orang-orang masih tidur. Tapi aku harus morning cardio dulu selama 1 jam. Let's do it. Dan habis bangun tidur, aku langsung pergi ke gym di rumah. Kebetulan aku punya home gym yang peralatannya seadanya. Tapi itu cukup buat aku untuk olahraga sekitar 1 sampai 1,5 jam per hari. Harus saat pagi hari, karena saat itu masih semangat-semangatnya. Kalau sore, rata-rata bolos. Jadi aku selalu nyepatin olahraga itu pagi hari. So, buatlah rutinitas baru yang sesuai dengan kamu. Kayak gimana cara memprioritaskan makan sehat dan juga olahraga sebagai top priority hari-harimu. Cara nomor 2, bikin to-do list. Kita harus belajar jadi bos untuk diri sendiri. Karena kerja di rumah ataupun aktivitas semua di rumah, otomatis nggak ada yang monitor kan apakah kita kerja ataupun enggak. Jadinya to-do list ini ngebantu supaya kita selalu kayak on track di dalam rutinitas kita. To-do listnya dari bangun tidur ya, dari bangun tidur rapin tempat tidur, habis itu checklist apa yang harus kita lakuin pagi itu, apakah kerjaan apa sih lakuin, yang mana email harus dibalas, ataupun udah olahraga apa enggak, makan sarapannya udah sehat atau enggak. Itu udah to-do listnya, jadi harus ada checklistnya semua. Ini menurutku adalah sebuah mini goals. Jadi semakin kita banyak checklist yang kita sudah lakuin, itu membuat kita merasa lebih produktif. Jadinya kita jadi tetap semangat dalam kerja ataupun semangat dalam olahraga. Karena kita merasa, oh ya, aku tuh produktif loh hari ini. Cara nomor 3 adalah buat gymmu sendiri di rumah. Yes, aku tuh punya treadmill, aku punya sepeda statis, aku punya alat untuk sit up ataupun yang lain. Tapi kamu nggak punya hal itu pun nggak masalah kok. Kau bisa pakai gym itu cuman perlunya yoga mat dan juga dumbbells beberapa berat yang berbeda. Dan skipping rope itu udah cukup aktif dan cukup berat untuk ngelakuin di rumah. Percaya deh, itu bikin kamu banjir keringet dan efektif juga untuk olahraga dengan budget yang minim. Pokoknya start dengan apa yang kamu punya sekarang. Nggak perlu kamu untuk maksain diri beli treadmill, itu harganya lumayan. Tapi yoga mat dan juga dumbbell itu harganya murah. Kau bisa beli kok. Cara nomor 4, gunain YouTube. Kalau kamu nonton video ini, aku yakin kamu tuh punya kuota. Dan di YouTube itu banyak banget ada video workout yang dimana cuma kamu perlu gunain tubuhmu sendiri sebagai bebannya. Ada Zumba, ada yoga, pilates, ada boxing. Lakuin semua. Tugasmu sekarang adalah cuma pilih video workout yang mana yang kamu sukai dan lakuin itu selama 3-4 kali seminggu. Personally aku suka video workoutnya yang dari The Biggest Loser. Itu buat aku ngena banget di cardio dan juga weight training. Jadinya double.
dapatnya dalam satu video. Cara nomor 5 adalah jangan stok snack banyak di rumah. Pandemi kan kita selalu ada di rumah setiap saat. Kalau kamu nyetok banyak snack dan kamu berharap itu bisa bertahan selama seminggu, itu bohong. Semua itu bisa langsung ludes dalam waktu cuma 24 jam ataupun dalam waktu berapa hari aja, gak mungkin seminggu. Jadi kalau kamu pengen nyetok snack, stok snack lah cuman yang bertahan sehari aja, untuk kamu aja cukup. Ataupun kalau bisa snackingnya buah, yogurt, dan kamu bisa taruh di kulkas. Jadinya hindari kegodaan di rumah karena bahaya. Cara nomor 6, bikin food journal. Terkadang kita lupa kita tuh udah makan apa aja sehari itu. Apakah nutrisi sudah cukup apa enggak? Apakah kita tuh makan gara-gara bosan ataupun gara-gara lapar? Kalau misalnya kamu merasa lapar setelah 1 jam makan siang, itu bukan lapar, itu bosan. Food journal itu ngebantu kamu untuk bisa nahan diri ataupun sadar saat makan. Nggak perlu kok kamu tuh harus tahu berapa kalori dalam makan ini, harus berapa banyak fat dalam makan ini. Kalau kamu tahu itu bagus, tapi kalau nggak apa-apa. Buat simple aja, kayak aku makan nasi setengah piring plus ayam bakar 1 plus sayur plecing. Itu udah cukup. Nggak perlu sampai harus detail berapa banyak kalorinya, berapa banyak proteinnya. Untuk awal nggak masalah. Yang penting kamu harus sadar dulu kamu makan apa ya setiap hari. Cara nomor 7, belajar untuk masak healthy food. Kita punya banyak waktu sekarang. Itulah yang paling banyak kita punya. Jadinya gunain untuk belajar. Salah satu ya belajar dengan cara masak sehat tuh kayak gimana sih. Di channelku ada beberapa resep masakan sehat dan kamu bisa coba hal itu di rumah. Itu sangat gampang dan enak. Ingat, makan sehat itu harus enak. Dan cara nomor 8 yang ini menurutku sangat ngebantu aku adalah meditasi. Masa pandemi ini sangat bikin stres dan juga sangat bikin self-talk-nya aku mulai agak negatif juga ke diri sendiri. Jadi aku tuh harus dan wajib untuk meditasi setiap harinya. Minimal 5-10 menit. Itu udah cukup. Ini bikin aku relax, makin positif dan juga makin tenang. Dan itu ngebantu untuk mengurangi emotional eatingku. Itu bisa di-press. So, itu dia 8 caraku yang bisa ngebantu kamu untuk mulai perjalanan dietmu di tahun 2021. 2021 adalah fresh start untuk kita semua. Jadi, jadikan tahun depan ini sebagai kayak titik mulai untuk dapetin body goals, dapetin apa yang kamu mau. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan langsung komen di bawah ataupun DM aku di @yasinta.winarto. Nanti pertanyaanmu akan aku jawab dalam bentuk video seperti ini selanjutnya. And remember, don't forget to subscribe this channel karena bakal ada banyak video seperti ini selanjutnya di minggu depan. See you soon and bye-bye!